Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya keadaan baik, sehat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan dalam proses pembahasan kita hari ini. Baik, selanjutnya, apakah hari ini masuk semua? Masuk. Ada yang tidak? Siapa yang tidak masuk? Rizka sama Ersa, terus Thomas, Pak Mahmudi, oke. Habis 4 ya. Oke, hari ini ternyata banyak yang tidak masuk. Sakit atau izin? Apa lagi ini? Wah, ya nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan kedepannya bisa semakin semangat untuk masuk sekolah lagi ya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau pembelajaran sebelumnya kita tentang berpikir komputasional, hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang literasi digital. Nah, kalau kita dengar istilah literasi digital, sebenarnya apa? Kalian semuanya kan pegang HP toh setiap hari. Nah, setiap hari kalian membuka yang namanya Google. Ya, apa yang kamu cari di Google? Tentang jawaban. Tentang jawaban. Nah, jawaban apapun itu ya. Jawaban karena pacar saya nanti siapa? Jawaban dari Ajot. Ya. Nah, oke. Jadi ketika buka Google, kalian selalu mencari jawaban apa yang kalian inginkan, ya kan? Nah, itu sebenarnya sudah salah satu bentuk dari literasi digital, karena mencari sesuatunya secara online. Berarti itu adalah literasi digital. Kalau kalian mencarinya di buku, berarti itu literasi manual. Oke, gitu ya. Nah, oke. Baik, untuk memperdalam bagaimana literasi digital, bagaimana kita menggunakan literasi digital itu secara baik, etika dan tata caranya kita berdigital itu bagaimana, kita nanti akan diskusi di masing-masing kelompok sesuai kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Kita nanti akan saya berikan masing-masing kelompok kasus yang berbeda-beda, gitu ya. Oke. Kelompok 1 kemarin yang mana? Kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2 yang sebelah sana ya. Oke, kelompok 2. Oke, kemudian kelompok 3 yang mana? Kelompok 3 ini. Oke, setelah siap kelompok 3. Kemudian kelompok 4 berarti ini terakhir ya. Oke, kelompok 4. Baik. Berikutnya setelah kalian mendapatkan kasus yang berbeda-beda di setiap kelompok, silakan nanti saya beri waktu sekitar 30 menit untuk berdiskusi di masing-masing kelompok. Setelah itu nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pelanggarannya seperti apa, kemudian solusinya bagaimana. Gitu ya. Oke. Baik. Silakan mulai didiskusikan di masing-masing kelompok. Ini kelompok berapa? Tadi apa, tentang apa kasusnya? Aplikasi deteksi wajah dan pelanggaran privasi. Ya, aplikasi deteksi wajah. Sudah ada gambaran ya? Oke, jadi bagaimana aplikasi mendeteksi wajah? Kan sekarang kan sudah banyak macam-macam mendeteksi wajah itu. Di kamera kan juga begitu ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk didiskusikan anggarannya seperti apa, kemudian solusinya apa saja. Oke, lanjut silakan. Baik, berikutnya yang ini kelompok berapa? Kelompok 1. Tadi kasusnya tentang apa? Aplikasi berita palsu. Sudah tahu apa saja aplikasinya?
Sudah ya, pokoknya sekali kan setiap hari yang kita menerima berita palsu, berita hoax ya, dari berbagai aplikasi. Nah, pelanggarannya seperti apa, kemudian solusinya bagaimana, silakan didiskusikan. Siap ya? Berikutnya, ya. Berikutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Tadi apa kasusnya? Asisten kita yang terlalu pintar. Nah itu berarti kan kita bicara tentang kecanggihannya AI kan. Nah, bagaimana AI sekarang kan begitu canggih, kita datanya semuanya sudah keluar jawabannya. Ya, bagaimana pelanggarannya, solusinya seperti apa? Oke, sudah ada gambaran semua ya. Oke, silakan didiskusikan. Oke, terus. Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 3 tadi kasusnya apa? Pelanggaran digital perlindungan cyber. Oke, berarti ke pelanggaran etika digital dan perlindungan cyber. Nah, sekarang banyak sekali perlindungan secara online itu yang dikatakan perlindungan siber. Kalau biasanya kalau kamu suka kalau temenmu, nah itu kan perlindungan secara offline. Tapi karena sekarang semuanya secara internet, perlindungan pun itu dilakukan secara online. Jadi melakukan lewat HP. Nah itu pelanggarannya nanti bagaimana, solusinya seperti apa? Ya, ya. Oke, terima kasih. Waktu 30 menit untuk diskusi di masing-masing kelompok sudah cukup. Berikutnya setiap kelompok silakan dipresentasikan secara bergantian dan kelompok yang lainnya nanti memberikan tanggapan, gitu ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Baik, berikutnya setelah kelompok 1 kita lanjutkan ke kelompok 3. Tadi dari kelompok 3 sudah mempresentasikan cukup baik. Sekarang silakan kelompok lain ada yang menanggapi. Oke, sudah. Baik, dari kelompok 1 silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Perhatikan pertanyaannya. Langsung aja. Baik, dari kelompok 1 tadi menanyakan bagaimana cara membedakan kalau perlindungan via gambar itu apakah AI atau asli? Cara membedakannya ya. Siap, kami coba. Oke, jadi menurut kelompok 3, bagaimana mendeteksi itu asli atau AI? Salah satunya adalah dikatakan tidak proporsional. Betul? Sepakat ya? Oke, semangat tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik, dengan runtut dan bagus, tanggapan dan pertanyaan juga jawaban dari masing-masing kelompok juga sangat bagus. Maka terakhir kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita, nanti saya berikan satu soal saja. Apakah kita benar-benar sudah memahami tentang literasi digital, literasi digital ini. Kemudian sebelum itu nanti saya juga minta salah satu dari kalian menyampaikan apa pembelajaran kita yang didapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, gitu ya. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Dari sebuah masing-masing diskusi kelompok dan apa yang saya sampaikan tadi, adakah yang mau menyampaikan, memberikan refleksi pelajaran apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan yang siap. Oke, silakan Mas Ciro, silakan berdiri. Nah, dari situ aja. Oke, silakan. Apa yang didapatkan hari ini?
menggunakan AI dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Mas Susilo. Nah, sudah disampaikan oleh Mas Ichiro bagaimana pendidikan digital yang baik, yaitu dengan tidak melakukan perundungan secara online dan menggunakan AI secara baik. Demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.